Alhamdulillah, alhamdulillahil qail yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul muhit. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu bitauhid wa bi Qur'anil Majid. Usalli wa usallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahu ila yaumil liqa'ina ar-raqib wal atid, amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita sama-sama tenang, senantiasa menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kualitas dan aktivitas serta rutinitas dan intensitas DP kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dengan itu semua mendapatkan ridhonya, mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla di yaumil qiyamah kelak nantinya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, di depan tadi sudah kami paparkan sebuah penggalan ayat Al-Quran yang berbunyi litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jika kita perjelas litukmilul iddata, hendaknya kamu itu tenang menyempurnakan ibadahmu, jangan sampai ternodai oleh dengan sebuah keadaan atau sebuah zaman, yakni khususnya di usia Ramadan yang sudah mulai senja ini. Mari senantiasa kita tetap beraktivitas dan meningkatkan intensitas ubudiyah Ramadaniyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena hal-hal yang ada di kanan kiri kita, depan belakang kita, hingga kita mengabaikan sebuah anjuran-anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah Allah baik yang wajib, sunnah maupun yang mubah, semuanya bisa menjadi ajang ibadah kita, bisa menjadi ajang takarrub pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat di atas litukmilul iddah, sempurnakanlah bilangannya, yakni kita ibadah itu tidak terkait oleh zaman, tidak terkait oleh makan. Ibadah kita itu tidak tergantung oleh sebuah situasi, tetapi Allah ajarkan ibadah itu harus kontinu, harus berkesinambungan, sekalipun ini berat di luar kemampuan kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengajak kita untuk senantiasa istiqomah menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri dalam memikul dan merenungkan ayat tentang istiqomah, beliau langsung berubah. Rambut-rambutnya ada yang memutih dikarenakan beratnya tugas satu ini. Seseorang itu harus lempeng, tidak boleh noleh kanan apalagi noleh kiri. Seseorang itu harus benar, tidak boleh belok kanan atau belok kiri. Itu harus dilakukan secara beratur, secara beruntun, terus menerus, kontinu, tanpa ada noda sama sekali. Maka dari itu, ayat litukmilul iddata ini, di samping kita harus menyempurnakan puasa kita tanpa terbelokkan oleh aktivitas yang lainnya, di sini juga jika kita ada yang kebetulan batal puasanya di bulan suci Ramadan ini, wajib hukumnya dan diperintahkan untuk menggantinya setelah pasca Ramadan tahun ini. Ayat ini disambungkan litukmilal iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum, dan hendaknya kamu setelah mencapai sebuah kemenangan dengan datangnya Id nantinya, yang insya Allah tinggal 2 jengkal lagi di tengah-tengah kita ini, hendaknya kamu senantiasa mengagungkan nama Allah,
menyebut-nyebut, memuji-muji, menyanjung-nyanjung nama Allah Subhanahu wa taala. Jangan lepas berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dalam zikir itu menunjukkan segala yang kita kagumi, segala yang kita puji-puji, segala yang kita anggap merupakan hal yang luar biasa, ternyata ada Allah yang maha luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah maha besar. Apapun yang besar, kerajaan yang besar, apapun yang kita anggap besar, itu semuanya kecil dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan hanya dunia, bahkan semua ciptaannya ini adalah kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tetapi hanya Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Penggalan kalimah Allahu Akbar ini jika selintas kita pahami memang tidak mendalam, tetapi jika kita dalami, Masya Allah, bisa menyebabkan hati ini menjadi bergetar, mata melelehkan air mata, dan seterusnya karena kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayat ini terbagi pula la'allakum tashkurun, agar kalian itu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bil lisan atau bil aqwal, dengan ucapan, yakni dengan memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam takbir itu disebutnya Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allah maha besar, walillahil hamd, dan hanya kepunyaan Allah Subhanahu wa taala segala bentuk kemegahan, segala bentuk pujian, segala bentuk yang kamu kagumi. Maka dalam teks takbir ini bukan Allahu Akbar walhamdulillah, sekalipun senada antara alhamdulillah dengan walillahil hamd. Alhamdu bermula segala puji, lillahi itu milik Allah, tetapi dalam teks takbir itu lillahil hamd, didahulukannya predikat daripada subjek. Lillahi itu hanya milik Allah, alhamdu bermula segala pujian. Sekalipun ini sama dalam bentuk fotokopinya, tetapi tingkatan indahnya, tingkatan taksisnya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ilmu ma'ani, ilmu balaghah lebih tinggi. Hanya milik Allah segala bentuk pujian, segala bentuk yang menyenangkan, segala bentuk yang memuaskan. Hadirin jamaah sholat Jum'ah yang berbahagia, dalam rangkaian penggalan ayat itu, pertama, kita harus senantiasa istiqomah menjalankan sebuah ibadah. Jika ada kekurangan, terutama hal-hal yang wajib, segeralah dibayar atau diqodoi. Yang kedua, kita harus senantiasa mengagungkan dan memuliakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya tekad dan niat kita mengagungkan, memuliakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, kita akan diberikan kemudahan untuk menjalankan sebuah perintah itu. Terus yang ketiga, bersyukur itu kapan saja dan di mana saja. Bagaimanapun kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih ketika kita dikelilingi banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, seperti terhidangkannya berbagai macam nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, hingga Allah tekankan lillahil hamd, hanya milik Allah Subhanahu wa taala segala bentuk kemegahan dan pujian itu. Hadirin sidang salat Jumat yang berbahagia, diriwayatkan oleh sahabat Anas radhiyallahu anhu, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Madinah. Rasulullah datang di Madinah, walahum yaumani yal'abuna fihima. Mereka itu bersukaria, bersenang-senang di hari itu. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, qala ma hadanil yaumani, hari apa ini? Kok kalian bersenang-senang, mengekspresikan sebuah kegembiraan yang berlebihan? Lalu penduduk Madinah saat itu menjawab, menjawablah mereka semua, kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Ya Rasulullah, ini merupakan kebiasaan yang sudah turun-menurun di zaman jahiliyah kami.
Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innallaha qad abdalakum bihima khairam minhuma." Ketika kalian sudah masuk agama Islam, Allah Subhanahu wa taala mengganti 2 hari kesenangan kalian itu dengan 2 hari yang lebih baik daripada keduanya. Khairam minhuma, lebih baik daripada keduanya, yaitu Yaumal Adha wa Yaumal Fitri. Hari itu adalah hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Dari hadis ini bisa kita ambil fiqhul hadisnya. Kepahaman dari hadis ini, kita mengekspresikan sebuah kegembiraan di hari kemenangan itu boleh-boleh saja. Bahkan dianjurkan kita menyambut hari kemenangan itu dengan berbagai macam kegembiraan, baik lahiriah maupun batiniah, disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, tidak lepas dari itu, kita yang sebentar lagi, mungkin 2 langkah lagi menggapai sebuah kemenangan ini, diperingatkan oleh Syekh Abdul Hamid Al-Makki Asy-Syafi'i dalam kitab Kanzun Najah Wasurur, gudangnya kebahagiaan dan kesenangan. Beliaunya berkata, "Innal id laisa liman lijadid walakinil id liman taqwahu tazid." Dalam kesempatan lain, liman ta'atuhu tazid. Hari kemenangan itu pada hakikatnya bukan untuk orang yang mentereng-menterengan, bukan untuk orang yang berpakaian baru, bukan, tetapi pada hakikatnya sebuah kemenangan itu adalah liman taqwahu tazid, untuk orang yang intensitas pendekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala selalu bertambah. Makanya dalam kalam Syekh Abdul Hamid Al-Makki Asy-Syafi'i ini masih dilanjutkan, wa kullu yaumin la yuqsa fihi fahuwa id. Pada hakikatnya tiap detik, tiap saat, tiap jam yang di dalamnya itu tidak ada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya dipenuhi dengan sebuah ketaatan lahiriah maupun batiniah, itulah pada hakikatnya yang disebut id. Kita kembali kepada kesucian, kita kembali kepada ahli surga. Karena kita yang alim hingga yang awam tahu, kita semua ini memiliki hak untuk merebut kembali tanah surga. Karena sebelumnya kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Hanya saja karena kelicikan setan yang selalu mengincar, nafsu yang membelenggu, hingga kita sampai terpental, terusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut id, keberhasilan yang mencapai puncak kemenangan adalah kita bisa merebut kembali tanah suci surga itu dengan sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu tidak heran kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyikapi ayat istiqomah senantiasa menganjurkan istiqomah sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tugas terberat Nabi Muhammad. Tingkatan Nabi saja merasa berat menerima fastaqim bima umirta. Beristiqomalah kamu menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, lempenglah kamu, luruslah kamu tanpa belok kanan belok kiri. Ini merupakan terberat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi kita. Sekalipun demikian, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memerintahkan kita untuk senantiasa lurus menetapi siratal mustaqim itu. Tetapi jika niat yang kuat, tekad yang bulat, maka Allah akan mengirimkan taufik hidayahnya, sehingga kita tergolong orang-orang yang mendapatkan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mendapatkan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah ulaika alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang yang sudah mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala itu diantaranya golongan 4 ini,
minan nabiyyin yaitu para nabi, as-siddiqin yaitu orang yang lempeng, wasyuhada yaitu orang-orang yang mati syahid, yang keempat yaitu orang-orang yang salih, orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang semacam ini mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika dia hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, melakukan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, hatinya merasa senang, hatinya merasa tentram, hatinya merasa aman. Sehingga jika orang yang sudah mendapatkan nikmat ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pula, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang yang ketika ibadah sudah merasakan tenang, senang dan nyaman, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Maka ketika menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, satu di antara perintahnya Allah Subhanahu wa taala, dia bisa merasakan nikmat, bahkan lebih nikmat dari nikmat yang pernah kita rasakan selama ini. Apa saja itu bentuknya? Radiyatan mardiyah. Beliau di kuburan merasa senang, tenang dan nyaman. Beliau ketika di akhirat merasa senang, nyaman dan tenang. Dan mereka radiyatan mardiyah, mendapatkan kepuasan dan dijamin puas oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mereka-mereka ini yang memiliki hati tenang ketika beribadah, manis lazat ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini, pantas dipanggil hamba oleh Allah Subhanahu wa taala dan pantas merebut kembali tanah surga Allah Subhanahu wa taala yang dahulunya kita pernah terusir dari dalamnya. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, mungkin di tingkat ketaatan kita selama bulan suci Ramadan masih ada sisa-sisa dosa yang masih melekat di antara kita. Maka dari itu, marilah kita senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan memperbanyak istighfar itu Allah berkenan memberikan magfirah rahmat kepada kita semua, hingga kita menjadi orang yang dipantaskan oleh Allah dipanggil hambanya dan mendapatkan surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Nastaghfirullahaladzim wa natubu ilaih. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahil qail kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul ghafur wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyur rasul. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa rahim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil ba'si wan nusur, amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah aslih umral muslimin wa aslih man fi salahim salahul muslimin wa ahlik man fi halakihim salahul muslimin. Allahumma ya Allah ij'alna wa ahlana wa auladana fi ayyami Ramadan minas syuhada'i al-maqbulin wa la taj'alna wa iyyahum minal ashqiya'i al-mardudin. Allahumma ya Allah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal adzim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi ta'ala akbar. Summa aqimus shalah.